Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Maulana dan Pak Amir. Selamat sore Bu Wera. Hari ini kita ketemu lagi dalam materi modul 2.3 membuat tugas demonstrasi. Nah, untuk sekarang ini kita akan membuat alur supervisi akademik menggunakan alur tirta. Ada 4 alur tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saya di sini sebagai pengamat Era Suryani Muiz, dan coach adalah Bapak Maulana, dan coachingnya dari Bapak Amir. Saya persilakan kepada Bapak Maulana dan Pak Amir melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Kita mulai ya. Silakan Pak Amir. Assalamualaikum Pak Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Amir, gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf saya mengganggu Bapak sore ini. Sengaja memang tadi menghubungi Bapak supaya bisa bertemu Bapak di sore hari ini. Dan saya senang sekali Bapak bisa meluangkan waktu untuk saya untuk berjumpa dengan Bapak pada sore hari ini. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Pak Maulana, saya ingin bertemu Bapak pada kesempatan online ini melalui media dalam jaringan ini. Saya ingin di-coaching Bapak. Boleh ya Pak? Baik Pak Amir. Insya Allah boleh sekali Pak Amir. Nah, kira-kira Pak Amir untuk diskusi kita hari ini mengenai apa Pak Amir? Begini Pak, saya kan sudah mengajar di SMA saya ini kurang lebih 11 tahun Pak. Sekarang saya sibuk juga di organisasi Pak, di luar organisasi kemasyarakatan juga organisasi provinsi. Nah, saya kesulitan dalam menghandle pembelajaran saya di kelas-kelas, sementara saya ngajar 24 jam. Nah, itu yang akan saya diskusikan dengan Bapak, bagaimana nih siswa saya ini supaya tidak tidak terbengkalai, kegiatan di luar tetap terlaksana, dan di luar terlaksana, di kelas pun tetap terlaksana tanpa meninggalkan siswa saya, dan siswa saya tetap termotivasi untuk belajar. Begitu Pak masalahnya. Baik. Berarti hari ini kita akan mendiskusikan terkait manajemen waktu ya Pak Amir untuk bisa berbagi di organisasi dan di sekolah. Begitu ya Pak Amir ya? Betul Bapak, saya kan tidak mau meninggalkan siswa saya, tetap bersama siswa saya dimanapun saya berada dan juga di kegiatan di luar begitu Bapak. Baik Pak Amir, berarti Pak Amir memiliki tanggung jawab yang tinggi karena berusaha untuk menjalankan kedua tugas itu dengan sebaik-baiknya. Nah, begini Pak Amir, dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama ini, supaya Pak Amir tetap bisa mengikuti kegiatan organisasi, kemudian pembelajaran di sekolah tetap efektif, hal apa saja yang sudah Pak Amir lakukan? Kalau dulu-dulu begini Pak, saya pakai guru piket Pak. Ternyata guru piket ini kurang efektif sehingga siswa saya sering terbengkalai karena kan kadang-kadang kawan guru piket kasih tugas terus kelasnya ditinggalkan. Lama-lama agak canggih sedikit, saya pakai WhatsApp Pak. WhatsApp, namun juga kadang-kadang tidak terbaca oleh siswa saya masih terbengkalai di sekolah begitu ya. Akhir-akhir ini ada sih coba pakai Google Classroom, tapi belum maksimal Pak. Saya masih belum bisa menggunakan Google Classroom dengan baik, begitu Pak. Iya, baik. Pak Amir, dengan penggunaan Google Classroom yang sudah Pak Amir lakukan selama ini, apa yang menjadi kendala sehingga itu menjadi kurang menarik bagi anak atau bagi Bapak sendiri atau bagaimana?
Sebenarnya bukan kurang menarik, saya yang belum bisa memaksimalkan penggunaannya, Pak, begitu masalahnya. Dan Baik, baik. bagaimana saya eh, mau ini apa namanya maksimal menggunakannya, sementara saya nggak ahli juga gitu loh. Baik, baik, baik. Nah, sejauh ini hal apa yang sudah Pak Amir lakukan agar bisa mungkin lebih dekat lagi dengan fitur-fitur yang ada di Google Classroom itu? Saya mencoba menghubungi Kokapten kabupaten Bapak, Kokapten Belajar ID untuk belajar Google Classroom itu, Pak. Baik, baik. Wah, berarti ini merupakan usaha yang sangat bagus oleh Pak Amir untuk bisa mempelajari kembali ya fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Nah, Pak Amir, tadi sudah disampaikan mau belajar dengan Kokapten Kabupaten. Nah, itu kapan rencananya yang akan dilakukan supaya Rencananya bisa belajar lebih baik lagi? rencananya minggu depan, Bapak, jika Kokaptennya bisa, saya akan menghubungi Kokapten dan juga pengawas satuan pendidikan, Pak, untuk membantu saya rencananya, dan juga koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah saya. Baik, baik. Wah, hebat sekali Pak Amir ya, ingin belajar lebih baik lagi. Nah, selain dengan Kokapten, kira-kira ada nggak Pak Amir teman mungkin orang yang dapat membantu dalam mempelajari hal itu? Ada itu, Pak, guru di sekolah saya, operator sekolah saya itu hebat juga, Pak. Rencananya kalau boleh tuh menghubungi dia, Pak, kalau ada Oke, waktu dan oke. dia ada waktu untuk saya. Baik, baik, baik. Berarti Pak Amir nanti akan belajar juga dengan teman atau rekan sejawatnya di sekolah agar dapat menggunakan Google Classroom lebih baik lagi. Oke, Pak Amir, kira-kira apa yang didapatkan dari diskusi kita hari ini? Luar biasa, Pak. Sebentar saja diskusi dengan Bapak, saya langsung mendapatkan insight baru bahwa ternyata solusi dari masalah saya itu adalah orang-orang di sekeliling saya, Pak. Wakil kurikulum saya, kepala sekolah saya, operator saya, dan juga pengawas saya, dan juga Kokapten yang juga teman saya. Luar biasa ini, Pak. Saya nggak kepikiran sebelumnya. Terima kasih ya, Pak. Luar biasa. Ya, sama-sama Pak Amir, semoga sukses untuk belajar Google Classroom-nya dan bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi murid-muridnya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, jangan lupa kabari informasi berikutnya. Siap, Bapak. Dengan senang hati, Pak Ya. Maulana. Terima Baik, kasih, terima Pak. kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Bu Era. Waktunya 8 menit, Bu Era. Nanti kita ulang baru ya. Ya. Karena dia habis, ternyata tadi ngomong udah 40 menit. Tutup, Bu Era, refleksi sedikit. Ya, terima kasih Bapak Maulana sebagai coach dan Pak Amir sebagai coachnya. Nah, dari penampilan Bapak, saya sebagai pengamat melihat dari alur tirtanya sudah terlaksana semua, dari mulai tujuan, di mana coach mengajukan pertanyaan ke coaching, nah menyampaikan tujuan, apa yang didiskusikan itu jelas, kemudian identifikasi dari masalahnya, coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali identifikasi masalah. Nah, coaching juga menjawab dengan tepat dan mengemukakan masalah-masalahnya. Nah, kemudian rencana aksinya di situ sudah jelas juga apa yang akan dilakukan oleh coaching. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan coach tadi. Kemudian untuk tanggung jawab, nah itu juga jelas di situ. Jadi alur tirtanya sudah tepat. Nah, tapi yang perlu ditingkatkan di sini mungkin pertanyaannya lebih istilahnya lebih berbobot sekali gitu, lebih berbobot pertanyaan yang dikemukakan oleh itu yang
perlu perbaikan sedikit. Itulah refleksi dari pengamat. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Era. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Era. Selamat sore, Pak Amir. Selamat sore, Pak Maulana. Iya. Baik, hari ini kita akan melihat secara langsung demonstrasi coaching untuk supervisi akademik melalui jalur Tirta. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa alur Tirta ini melalui 4 tahap. Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Semoga Pak Amir dan Bu Era dapat mendemonstrasikannya dengan sangat jelas, sehingga bisa menjadi praktek baik bagi teman-teman yang lainnya. Mungkin itu saja untuk pembukaan. Kami persilakan kepada Pak Amir dan Bu Era untuk mendemonstrasikannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Amir. Selamat sore, Bu Era. Apa kabar, Bu Era? Alhamdulillah sehat, Pak. Boleh saya minta waktunya, Pak, sebentar? Boleh, Ibu. Boleh sekali. Apalagi yang minta waktu, Bu Era. Saya ingin curhat nih sama Pak Amir. Boleh ya, Ibu? Oke. Curhat apa ini? Ini, Pak, kebetulan tadi pagi saya dapat teguran dari kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu menerima laporan dari pengawas bahwa saya pada saat pengawas itu melakukan supervisi ke kelas saya, kata pengawas, dia merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, katanya. Jadi dia melaporkan kepada kepala sekolah, terus kepala sekolah manggil saya, Pak. Ya, Ibu. Apa yang Ibu lakukan ketika kepala sekolah memanggil Ibu? Saya konfirmasi kepada kepala sekolah. Kenapa saya tidak memakai buku teks? Karena saya mengambil dari Google, mungkin itu lebih baik dan lebih simpel. Materinya juga banyak dan latihan-latihan soalnya juga banyak, saya rasa. Bagaimana cara Ibu menyimpulkan sehingga kepala sekolah menegur Ibu atau penggunaan buku teks tanpa buku teks itu menjadi masalah bagi Ibu? Apa yang membuat Ibu menyimpulkan itu? Ya, karena kepala sekolah memanggil saya, ada laporan dari pengawas, Pak, bahwa Ibu Era mengajar tanpa menggunakan buku teks pembelajaran. Jadi di situ saya dapat teguran. Padahal saya sudah konfirmasi, boleh-boleh saja sih. Kalau menurut saya media atau buku yang kita gunakan, kita ambil materinya dari Google ataupun sumber lain tanpa menggunakan buku teks. Dan saya juga tidak lari dari kurikulum yang berlaku. Saya tetap berpedoman. Ya. Apa rencana Ibu dalam waktu dekat ini untuk mengatasi masalah yang Ibu sampaikan tadi? Nah, menurut saya sih, Pak, mungkin menggunakan sumber lain itu boleh, tapi tetap berpedoman kepada kurikulum. Nah, kemudian nanti saya juga akan konfirmasi ke pengawasnya. Mungkin saja pengawasnya
tersinggung dengan saya karena konfirmasi pada saat saya ditanya pada saat supervisi itu, Pak. Jadi saya nanti akan konfirmasi ke pengawas, ya semacam minta maaf lah, Pak. Kalau boleh saya tahu, kapan kira-kira Ibu akan laksanakan rencana tindakan yang Ibu barusan sampaikan kepada saya? Kebetulan minggu depan Bapak pengawasnya datang lagi ke sekolah saya. Nah, situ saya akan konfirmasi kepada pengawas. Ya. Baik Ibu, kira-kira adakah teman atau orang yang akan Ibu libatkan untuk mensukseskan rencana yang Ibu sampaikan ini? Mungkin saya akan dibantu oleh Wakakurikulum mendampingi saya dalam mengkonfirmasi pernyataan pada saat supervisi kemarin. Bisakah Ibu menyimpulkan rencana dan tahap-tahapannya yang akan Ibu lakukan minggu depan seperti yang Ibu sebutkan tadi berdasarkan hasil pembicaraan kita pada sore hari ini? Jadi kesimpulannya di sini saya menggunakan pembelajaran dari sumber buku pembelajaran, tapi saya menggunakan dari sumber lain seperti Google, karena menurut saya itu boleh-boleh saja asalkan tidak keluar dari kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian tahap berikutnya saya juga akan konfirmasi pada pengawas ya, supaya apa yang saya omongin ini, yang saya lakukan ini diterima oleh Bapak tersebut. Kemudian juga saya minta maaf kepada Bapak pengawas, mungkin pada saat ini saya sempat berdebat juga dengan pengawas masalah sumber belajar. Seperti itu, Pak. Ya. Luar biasa Bu Era, saya tidak sabar ini menunggu kabar Bu Era ke depannya tentang rencana tindakan Ibu ini dan tindakan aksi nyatanya. Mudah-mudahan masalahnya bisa diselesaikan Ibu Era ya. Jangan lupa kabar-kabari saya perkembangannya Bu Era ya. Iya Pak Amir. Terima kasih Pak Amir atas waktunya yang sudah bersedia. Ya Bu Era, sama-sama. Karena memang tugas kita saling membantu sesama guru dan rekan kerja Bu Era. Terima kasih Bu Era. Iya, sama-sama. Silakan Pak Maulana. Mikrofonnya masih mati Pak Maulana. Ya, demikianlah demonstrasi yang sudah ditampilkan oleh Bapak Amir dan Ibu Era mengenai coaching dengan alur Tirta. Sudah nampak jelas bahwa alur Tirtanya sudah terlaksana dengan baik. Namun di sini saya tetap ingin bertanya kepada Pak Amir, bertanya kepada Bu Era. Kira-kira ini ke Pak Amir dulu deh. Apa yang telah dirasakan dalam percakapan tersebut gitu kan. Silakan Pak Amir. Begini Pak Maulana, ternyata tidak mudah menjadi seorang coach, harus pandai bertanya, harus sabar, harus pandai mendengarkan orang. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Amir. Kemudian dari Bu Era, silakan Bu Era. Apa yang dirasakan setelah percakapan tersebut Bu Era? Ya, saya sebagai coachingnya mungkin sangat terbantu dari apa yang diajukan pertanyaan oleh coach tadi dan dapat membuat saya merasa lega dan puas. Ya, insya Allah minggu depan saya akan melakukan aksinya.
Baik. Dan menurut Pak Amir yang rasa-rasanya masih perlu ditingkatkan di bagian mananya Pak Amir? Kemampuan bertanya Pak Maulana. Saya Kemampuan bertanya. bertanya ya. Ya. Oke, oke, oke. Baik. Kalau Bu Era, apa Bu yang masih perlu ditingkatkan, Bu? Mungkin saya sebagai coaching yang perlu ditingkatkan kurang mengutarakan, kurang leluasa mengutarakan hasil dari apa yang apa nama istilahnya coaching saya itu kurang keluar gitu. Ya, ya, ya. Yang perlu ditingkatkan. Ya, artinya apa yang mau disampaikan itu belum secara maksimal ya, Bu ya. Iya, benar. Baik, baik, baik. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, demikianlah untuk demonstrasi kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan coaching bagi rekan sejawat kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Pak Maulana dan Ibu Era. Selamat sore Pak Amir. Baiklah Pak Maulana dan Bu Era, untuk menghemat waktu, pada sore hari ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Pada coaching kali ini kita akan mempraktikkan langkah-langkah langkah atau alur tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana tindakan untuk mengatasi masalah, lalu tanggung jawab. Nah, pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai pengamat, Bu Era berperan sebagai coach, dan Pak Maulana berperan sebagai coachee. Siap Pak Maulana dan Bu Era? Siap, insya Allah siap. Kalau sudah siap, mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Maulana? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Era, saya minta waktu ini untuk berdiskusi dengan Bu Era. Bisa ya Bu Era ya? Bisa banget Pak Maulana. Baik. Emangnya apa yang akan kita diskusikan hari ini ya Pak? Saya sebenarnya ingin curhat sedikit Bu mengenai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Dalam hati saya merasa gundah gulana lah istilahnya kan. Karena saya merefleksikan diri bahwa bagaimana caranya agar pembelajaran di dalam kelas itu bisa saya laksanakan dengan metode interaktif supaya anak itu bisa lebih menarik dia Bu Era, lebih menarik, tertarik, ya intinya ketika belajar sama saya mereka senang gitu kan, suka gitu. Nah begitu Bu Era. Berarti di sini kita akan berdiskusi tentang metode interaktif untuk peserta didik ya, supaya peserta didik Pak Maulana lebih menarik ya dalam proses pembelajaran. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Maulana, sudah ada nggak tindakan awal yang Bapak lakukan untuk metode interaktif ini kepada peserta didik Bapak? Ya, untuk tahap awal ini, Bu, saya sudah coba sih bikin media pembelajaran menggunakan PowerPoint gitu, Bu ya. Namun menurut saya belum begitu efektif juga kepada anak gitu kan. Karena PowerPoint kan sudah biasa gitu, Bu. Jadi kurang interaktif sih sebenarnya begitu.
Berarti Pak Maulana di sini sudah mencoba menggunakan PowerPoint untuk media interaktif ya Pak Iya. ya. Nah, ada nggak model atau media yang lain gitu Pak Maulana mau terapkan di Iya. dalam kelas? Iya, Bu. Saya juga udah pelajari juga beberapa aplikasi pendukung, misalkan kayak Quizizz, kayak Kahoot gitu, Bu. Kayaknya lebih asik deh kalau saya terapkan ke anak-anak di dalam kelas, karena memang dia sifatnya interaktif, bisa dimainkan dengan Android anak-anak gitu kan. Sepertinya seru deh kalau saya pakai itu. Oke, keren sekali ya Pak Maulana ya. Jadi media interaktifnya ada Quizizz, ada apa tadi ya Pak Maulana? Kahoot. Kahoot. Heeh. Oh iya bagus, keren ya. Jadi siswa lebih aktif, lebih tidak bosan dalam belajar Pak Iya, Maulana ya. iya begitu, Bu. Nah, bagaimana perasaan Pak Maulana pada saat nanti menerapkan pembelajaran interaktif ini? Ya, jadi saya tentu merasa tertantang nih Bu untuk bagaimana supaya saya bisa belajar mengenai Quizizz, mengenai Kahoot atau aplikasi yang lainnya agar lebih interaktif sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak membosankan bagi siswa. Begitu Bu. Lagi pula saat ini anak-anak kan memang dia setiap hari itu pegangannya Android gitu kan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita gunakan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh siswa kita itu untuk kita berdayakan di dalam kegiatan pembelajaran. Begitu, Bera. Ya, benar sekali ya Pak Maulana ya. Jadi kita menggunakan media yang sudah ada di siswa untuk kita aplikasikan lagi. Seperti dia sudah megang Android Pak ya. Iya, Nah, daripada dia main game, lebih baik dia kita main game dalam pembelajaran iya. ya Pak ya, seperti Quizizz Iya, ya. begitu. Bagus sekali Pak Maulana. Nah, apa sih tindak lanjut Pak Maulana untuk kedepannya nanti Iya. dalam menerapkan ini? Saya berencana akan mengikuti kelas online, Bu, dalam kegiatan pembelajaran Quizizz ini, karena saat ini sudah banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita ikuti, kayak webinar atau diklat online yang bisa kita gunakan untuk belajar sesuatu. Termasuk dalam hal ini adalah saya ingin belajar mengenai pemanfaatan Quizizz dalam pembelajaran. Berarti Pak Maulana di sini akan melakukan pelatihan Pak ya, pelatihan online. Nah, ada nggak rekan Bapak dilibatkan atau siapa yang bisa membantu Bapak dalam hal ini? Ya, nanti saya mungkin akan meminta bantuan ke rekan sejawat, Bu. Misalkan di komunitas MGMP itu ada teman kita yang menurut saya sudah seringkali menggunakan aplikasi tersebut, sehingga mungkin saya bisa meminta bantuan ketika saya ada kendala dalam belajar Quizizz itu, saya mungkin bisa minta bantuan sama rekan sejawat yang berada dalam komunitas. Begitu, Bu Era. Oke, jadi Bapak nanti minta bantuan ke rekan ya. Bagus sekali Pak Maulana. Nah, jadi hasil diskusi kita pada sore hari ini apa sih kesimpulannya Pak Maulana? Ya, baik, dalam diskusi kita kali ini saya menyimpulkan bahwa tugas saya berikutnya adalah untuk belajar mengenai media-media yang bisa kita gunakan secara interaktif lagi, misalkan Quizizz, ya Kahoot atau yang lainnya. Kemudian dari pelatihan yang saya ikuti nanti bisa saya terapkan di dalam kelas saya, Bu Era, dan semoga ilmu itu bisa bermanfaat bagi murid-murid saya dan anak-anak pun bisa senang ketika belajar dengan saya. Cepat sekali Pak Maulana, keren ya. Jadi saya tunggu ya Pak ya. Nah, saya tunggu info selanjutnya mengenai aplikasi ini, media pembelajaran yang interaktif. Jangan sungkan ya Pak ya.
Baik, Bu Era, Nah, terima kasih atas waktunya dan dengan senang hati saya akan memberitahu perkembangan berikutnya. Terima kasih, Bu Era. ya sama-sama Pak Lana. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai jumpa, Bu. Terima kasih Pak Maulana dan Bu Era sudah mendemonstrasikan coaching alur Tirta. Saya melihat luar biasa semua alurnya, mulai dari T, I, R, dan T-nya terlaksana semua. Cuman saya ingin merefleksi sedikit. Pertama, saya ingin bertanya ke Bu Era. Bu Era, apa Ya, kira-kira yang masih perlu Ibu tingkatkan ketika melaksanakan coaching? Sedikit saja, Ibu. mungkin pada saat coach mengemukakan masalahnya, nah itu coach harus menggali lebih lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin saya kurangnya di situ. Nah, itu yang perlu saya tingkatkan sebagai coach-nya. Iya. Mantap, Bu Era. Lalu kepada Pak Maulana, saya juga ingin mengkonfirmasi saja nih, Pak. Bagaimana sih cara Bapak supaya memastikan lawan bicara Bapak itu hadir bersama Bapak ketika Bapak mengemukakan masalah Bapak? Baik. Untuk memberikan kehadiran kepada lawan bicara, saya betul-betul fokus dengan apa yang saya jelaskan, kemudian saya harus melihat, menatap si coach saya itu. Jangan-jangan coach saya ini tidak menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi di dalam jawaban yang saya berikan itu saya selalu memberikan pertanyaan penegasan gitu. Benar kan Bu? Nah, seperti itu supaya alur percakapan kita itu tetap terjaga. Begitu Pak Amir. Ya. Luar biasa teman-teman semua, Pak Maulana dan Bu Era. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita, memperkuat kemampuan kita, menambah kemampuan kita dalam melaksanakan coaching, dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi guru-guru lainnya di sekolah kita dan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.